Kali ini saya akan perkenalkan mengenai perubahan pada kata tanya. Yaitu kata tanya yang di belakangnya ditambah dengan partikel K. Sebelumnya seperti biasa buat yang nyari link soal-soal untuk JLPT N5-N1 bisa klik link di deskripsi. Saya sudah cantumkan. Itu ada soal-soal JLPT ya, campur juga sih. Dari N5-N1 sudah ada kunci jawabannya juga, jadi bisa untuk latihan ya. Sambil nunggu sebentar lagi kan katanya Jepang mau buka untuk para pekerja asing, bisa diasah lagi kemampuan bahasa Jepangnya ya dengan latihan soal-soal yang ada di link di bawah. Download aja, semua gratis. Kata tanya ya, kata tanya saya sudah pernah buat videonya di sini ya. Coba klik aja. Itu ada beberapa yang kalau ditambahkan dengan partikel K itu akan berubah bukan jadi kata tanya lagi, tapi jadi ada yang berubah jadi kata benda. Nah, maksudnya penambahan partikel K itu gimana? Ini ya, kayak kata dare. Dare itu kan kata tanya untuk nanya siapa. Nah, kalau tambah K jadi dareka. Nah, itu ya maksudnya. Penambahan K itu mengubah dare jadi dareka. Kemudian itsu misalnya. Itsu jadi itsuka. Doko jadi dokoka. Kemudian nani jadi nanika. Nah, 4 kata tanya ini yang akan saya perkenalkan ya di video kali ini. Saya mulai dari kata dare dulu ya. Dare itu untuk nanya siapa ya. Dare. Kemudian kalau kita tambahkan partikel K jadi dareka. Nah, itu bukan siapa lagi artinya ya. Dareka itu artinya adalah seseorang. Jadi kata benda dia, bukan kata tanya lagi. Nah, contoh kalau diterapkan dalam kalimat kurang lebih begini. Kyoshitsu ni dareka ga imasu. Di kelas ada seseorang. Ya. Karena dia jadi kata benda, maka dia bisa diaplikasikan partikel o misalnya, itu juga bisa. Partikel ga tadi ya, dareka ga imas. Nah, itu jadi imas arimas. Dareka seorang pasti imas ya, karena makhluk hidup dia. Dareka ga imas gitu. Jadi partikel ga-nya bisa masuk ke sana. Jadi kata benda dia. Kemudian contoh kedua misalnya begini. Kare wa dareka o mamoranakereba narimasen. Dia harus menjaga seseorang, melindungi seseorang. Nah, partikel o juga bisa nyambung karena dia sudah menjadi sebuah kata benda ya. Itu dare jadi dareka. Jadi dare itu siapa? Dareka itu seseorang. Kata berikutnya adalah itsuka. Itsu ya. Itsu ini artinya kan kapan? Menanyakan waktu dalam bahasa Indonesia. Ditambahkan partikel K di belakangnya jadi itsuka. Nah, itsuka ini artinya adalah suatu saat. Ya. Suatu saat, suatu waktu. Jadi sama seperti tadi. Dare jadi dareka ya. Itu dare itu siapa, dareka seseorang. Kemudian itsu itu kapan. Kemudian itsuka itu suatu saat. Contoh kalau dipakai dalam kalimat misalnya begini. Itsuka Nihon de hatarakitai desu. Suatu saat saya ingin kerja di Jepang. Itu ya. Dan lagi satu. Itsuka juga ya. Itsuka yume o kanaimasu. Suatu saat aku akan mewujudkan mimpi. Impianku ya. Jadi itsuka suatu saat itu kalau kita dalam bahasa Indonesia kan identik suatu saat itu adalah dengan ke depan ya. Suatu saat itu ngomongin ke depan, bukan ke belakang. Nah, biasanya kan kok seperti itu kalau bahasa Indonesia ya. Koreksi kalau saya salah. Ya, kata berikutnya adalah nanika. Nah, nani itu artinya adalah apa? Kalau nanika itu berubah artinya jadi sesuatu. Ya. Sama seperti yang tadi, dare adalah siapa? Dareka seseorang. Itsu adalah
kapan. Itsuka adalah suatu saat. Nani itu apa? Nanika adalah sesuatu. Jadi berubah lagi, ini sebuah kata benda berarti ya. Misalnya apa? Kalau dalam kalimat, ya, contohnya, Heya ni nanika ga aru kamoshiremasen. Heya ni nanika ga aru kamoshiremasen. Di kamar mungkin ada sesuatu. Nah, itu ya. Penggunaan nanika. Contoh lain, Soko ni nanika ga arimasu ka? Ya. Soko ni nanika ga arimasu ka? Apakah ada sesuatu di sana? Ya, jadi nanika itu artinya adalah sesuatu. Berikutnya adalah dokoka. Doko itu artinya adalah di mana. Di mana berarti nanyain apa? Lokasi dong. Nanyain lokasi. Kemudian kalau tambah ka, jadi dokoka itu artinya adalah di suatu tempat. Ya. Di suatu tempat. Nah, seperti yang tadi juga, dareka, nani, nanika, itsuka. Kemudian sekarang doko, jadi dokoka. Kalau contoh kalimat, mudah saja ya. Misalnya seperti ini contohnya. Tanaka-san wa office no dokoka ni iru hazu desu. Si Tanaka harusnya ada di suatu tempat di kantor. Ya. Dokoka, suatu tempat. Berikutnya, Neko-chan ga dokoka e ikimashita. Dokoka, ya. Si kucing pergi ke suatu tempat. Si kucing udah pergi ke suatu tempat ya. Ikimashita. Nah, itu tadi mengenai perubahan kata tanya ya. Dan dengan menambahkan partikel ka, itu akan merubahnya jadi kata dengan arti yang sangat lain. Jadi jangan samakan nandeska dengan nanika. Itu beda ya. Nandeska itu berarti nanya apa gitu ya. Kalau nanika itu justru sesuatu artinya. Nanika, nandeska itu agak beda itu ya. Nah, itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau penjelasannya berbelit-belit. Silakan subscribe untuk yang belum. Kita ketemu lagi di video berikutnya.